Sejarah pertempuran pada era Perang Dunia Kedua tentu tidak akan ada habisnya untuk kita bahas, karena pada peristiwa tersebut melibatkan banyak aspek kekuatan militer yang selalu bersaing demi memenangkan peperangan. Salah satunya yang sangat menarik untuk kita bahas adalah pertempuran Matra Darat, di mana pihak-pihak yang terlibat saling berlomba-lomba untuk memproduksi persenjataan yang efektif untuk memperkuat militernya. Salah satu jenis persenjataan yang paling menonjol dalam perkembangannya adalah artileri tank. Penggunaan tank pada masa itu diharapkan akan mampu menjadi sebuah benteng bergerak untuk menghalau serangan atau bahkan digunakan untuk menyerang musuh dengan memanfaatkan mobilitasnya yang tinggi. Merujuk dari berbagai jenis tank yang digunakan selama peristiwa bersejarah tersebut, maka berikut ini kami sajikan top 5 battle tank pada Perang Dunia Kedua berdasarkan tingkat efektivitas, kekuatan, kepopuleran, dan sejarah penggunaannya versi M2 Rifle. Namun sebelum kita melanjutkan, seperti biasa kami ingatkan bagi kalian yang belum subscribe untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel M2 Rifle. M4 Sherman. Penamaan tank kelas medium ini secara umum disematkan oleh Britania Raya dengan menggunakan nama dari seorang jenderal Angkatan Darat Amerika Serikat yang telah gugur bernama William Tecumseh Sherman. Tank buatan tahun 1940 ini terbukti sangat handal dan banyak digunakan oleh Amerika Serikat serta sekutunya, terutama Britania Raya dan Uni Soviet untuk melawan kekuatan armada darat pihak poros. Tercatat, tank ini diproduksi lebih dari 49.000 unit dan memiliki tingkat penyebaran yang sangat luas. Bahkan ada beberapa unit yang digunakan oleh pasukan Inggris dan KNIL Belanda di wilayah Jawa selama Revolusi Nasional Indonesia yang berlangsung dari tahun 1946 hingga 1949. Tank berbobot 38 ton ini dibekali dengan senjata utama berupa meriam standar pabrikan Amerika kaliber 76 mm, ditambah senjata pendukung berupa senapan mesin M2 Browning kaliber 50 mm untuk penggunaan anti pesawat. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, M4 Sherman mengalami banyak peningkatan dan terus terlibat dalam berbagai operasi militer, terutama saat ia bergabung dengan pasukan PBB dan banyak berkontribusi saat bertugas dalam Perang Korea tahun 1950. Ia juga digunakan oleh Israel dalam perang melawan Liga Arab, kemudian secara singkat ia juga terlibat dalam Perang Vietnam pada tahun 1957. T-34 merupakan tank medium buatan Uni Soviet yang diproduksi dari tahun 1940 sampai 1958. Tank ini sering disebut sebagai tulang punggung pasukan Red Army dan terbukti menjadi tank paling efektif, efisien, dan memiliki desain yang paling berpengaruh. Ia ditugaskan sebagai tank utama Uni Soviet sebelum tank IS lahir untuk melawan superioritas persenjataan Nazi Jerman pada Perang Dunia Kedua. Tercatat, tank ini diproduksi kurang lebih sebanyak 84.000 unit dan menjadi kendaraan tempur yang paling banyak diproduksi pada masa itu. Tank berbobot 27 ton ini dibekali dengan senjata utama berupa meriam S53 kaliber 85 mm, ditambah lagi dengan adanya senapan mesin kaliber 7,62 mm sebagai senjata sekunder. Meskipun produksinya dihentikan setelah keluarnya pernyataan penyerahan dari blok poros, tetapi fakta mencatat bahwa tank ini diaktifkan kembali pada tahun 1947 dalam konteks meningkatnya ketegangan internasional di wilayah Eropa. Setelah era ketegangan berakhir, setidaknya ia masih dioperasikan oleh angkatan bersenjata di lebih dari 27 negara. Tercatat, Rusia sendiri masih menyimpan banyak stok dari T-34. Ia disimpan di beberapa basis museum militer Rusia bersama tank peninggalan Perang Dunia Kedua lainnya. Tiger I merupakan tank kelas berat buatan Jerman yang telah dipakai sejak tahun 1942 dan digunakan di berbagai front pertempuran pada Perang Dunia Kedua. Tank Tiger I adalah tank pertama Angkatan Darat Jerman yang memiliki senjata utama kelas berat dan dapat membuat minder tank-tank Uni Soviet di front timur. Tank Tiger I pertama kali diterjunkan ke pertempuran Leningrad saat pecahnya peristiwa pengepungan kota Leningrad di bawah naungan Waffen-SS. Dengan dukungan tank Tiger, pasukan Jerman dapat merebut kota Leningrad dan meneruskan perjalanan untuk penaklukan selanjutnya. Tetapi, jalannya misi ini harus dibayar mahal karena banyak dari tank ini yang mogok akibat kerusakan transmisi.
Dengan proses produksi yang tergesa-gesa dan sumber daya yang terbatas, tank ini pun hanya berhasil diproduksi sekitar 1.347 unit saja. Tetapi dengan jumlah yang terbilang sedikit tersebut, ia masih dicap sebagai tank berdesain luar biasa yang mampu mengungguli tank-tank lain pada zamannya. Tank berbobot 54 ton ini dibekali dengan senjata utama berupa meriam KWK-36 kaliber 88 mm yang sangat unggul. Ditambah lagi dengan adanya dua pucuk senapan MG34 kaliber 7,92 mm sebagai senjata sekunder yang membuatnya sulit dikalahkan. Namun, kerugian utama yang dialami tank ini bukan akibat dari faktor eksternal, melainkan kelemahan bawaan saat proses produksinya yang cenderung terburu-buru. Tank ini sangat rentan terhadap kerusakan mesin dan roda karena tidak tahan dengan suhu dingin, terutama saat ia ditugaskan saat musim dingin ekstrim yang terjadi di Rusia. Akibatnya, proses produksi tank ini kemudian dihentikan guna menghemat bahan baku untuk gagasan versi Tiger II yang lebih unggul. Untuk saat ini, satu-satunya tank Tiger yang masih berfungsi tersimpan di Museum Tank di kota Bovington, Inggris. IS-2 merupakan keluarga heavy tank yang dikembangkan secara khusus oleh Uni Soviet pada tahun 1943. Ia dibangun berdasarkan desain tank KV-1 yang dianggap kurang efektif, terutama untuk melawan meningkatnya kekuatan armada darat Nazi Jerman dengan menggunakan tank Panther dan Tiger, yang secara nyata berhasil mendominasi wilayah front timur pada Perang Dunia Kedua kala itu. Terbukti, setelah tank ini mulai diterjunkan di wilayah front timur, ia menjadi lawan yang lumayan seimbang bagi Jerman dan membuat jalannya pertempuran semakin menegangkan. Tercatat, sebanyak 3.395 unit tank ini berhasil dibangun dan terus dilakukan pengembangan pada versi selanjutnya. Tank berbobot 46 ton ini dibekali dengan senjata utama berupa meriam D25T kaliber 122 mm yang dipasang pada turret berdesain khas Soviet. Ditambah lagi dengan adanya 3 senapan mesin DT kaliber 7,62 mm dan sebuah senapan mesin anti pesawat DSHK kaliber 12,7 mm yang dipasang di atas turret. Tank jenis ini masih terus digunakan oleh Soviet hingga tahun 1995 dan menjadi aset pengembangan teknologi militer Rusia setelahnya. Tiger II merupakan tank terbaik yang pernah dibangun Nazi Jerman dengan nama resmi Panzerkampfwagen Tiger auf B, atau secara umum lebih familiar dengan nama Königstiger atau King Tiger. Pada proses pengembangannya, tank ini dirancang menggunakan kombinasi antara desain Tiger I pendahulunya yang digabungkan dengan armor kuat yang dimiliki oleh Yak Panther. Praktis, menjadikannya sebagai tank terbaik dari segi pertahanan maupun persenjataan dan merajai setiap front pertempuran, terutama di wilayah front timur yang notabene pihak Jerman berhadapan langsung dengan Soviet yang juga terkenal memiliki persenjataan berbasis darat yang mumpuni saat itu. Tank yang memiliki massa seberat 70 ton ini dipersenjatai dengan meriam KWK-43 kaliber 88 mm buatan Krupp. Selain itu, ia juga dibekali dengan senjata sekunder berupa 2 unit senapan mesin MG34 kaliber 7,92 mm untuk penggunaan anti pesawat. Namun, Jerman mengalami kerugian yang besar saat penugasannya di front timur dengan tertangkapnya beberapa unit Tiger II yang nantinya dipelajari oleh pihak Soviet untuk mencari kelemahan dan kemudian mengembangkannya. Banyak faktor yang memicu kemunduran di pihak Jerman yang sangat mempengaruhi penugasan tank ini di akhir masa Perang Dunia Kedua, yang pada akhirnya penugasan tank ini cenderung sia-sia walaupun secara fakta ia sangat diunggulkan dan terbukti menjadi momok yang menakutkan bagi tank-tank musuh di zamannya. Nah, itulah tadi mengenai ulasan top 5 battle tank pada Perang Dunia Kedua versi M2 Rifle. Bagi kalian yang kurang setuju dengan urutan tersebut, seperti biasa silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar di bawah. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Demikian dari kami, salam M2 Rifle.